البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya, mengenai pembahasan inti yang beliau akan sampaikan, yaitu 3 landasan pokok, 3 perkara penting, perkara yang asasi, perkara yang pondasi, penguat atau perkara yang sangat kuat di dalam agama Islam ini, yang akan ditanyakan nanti di alam kubur. Dengan 3 pertanyaan tersebut, seseorang ketika bisa menjawab dengan jawaban yang benar, maka insyaallah ta'ala biidznillah azza wajal, dia termasuk ahlus sa'adah, termasuk orang-orang yang bahagia. Namun sebaliknya, jika tidak bisa menjawab dengan 3 pertanyaan tersebut, maka dia na'udzubillah, nakhsha, kita khawatirkan, min ahli syaqawah, termasuk orang-orang yang sengsara. Apa 3 pertanyaan tersebut? Qala al-muallifu, berkata al-imam asy-syekh al-alamah Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi dalam matan itu, fa idza qila laka, maka apabila dikatakan kepadamu, jika engkau ditanya, mal usulus salasah, apa 3 perkara yang pokok, apa 3 landasan pokok, allati yajibu 'ala insani ma'rifatuha, yang manusia itu wajib untuk mengetahuinya, baik laki-laki ataupun wanita, untuk mengetahuinya. Apa itu? Faqul, maka jawablah, kata beliau. Maka katakanlah, 3 perkara itu adalah ma'rifatul 'abdi rabbah, seorang hamba mengenal Rabbnya. Wa dinah, seorang hamba mengenal agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian seorang hamba itu mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 3 pertanyaan ini yang akan ditanyakan nanti di alam kubur. Yus'alu al-'abdu an fi qabrihi. Seorang hamba akan ditanya tentang 3 pertanyaan ini di kuburannya. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an, sehingga beliau menyebutkan perkara yang sangat penting sekarang ini. Kemudian berikutnya beliau mengatakan al-aslul awal, pasal yang pertama, perkara yang pertama, ma'rifatur rabb, itu mengenal Rabbnya. Fa idza qila laka man rabbuk, apabila dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, ketika dikatakan kepadamu siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah, Rabbi Allah alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah mendidikku, merawatku, membimbingku. Wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan yang telah mengatur seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya, yang telah mengatur seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana nikmat Allah subhanahu wa ta'ala sangat besar terhadap alam semesta ini, terutama terhadap manusia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian kata beliau, wa huwa ma'budi, yang mana Allah Subhanahu wa taala itu adalah ma'budi, ada sesembahanku. Allah taala adalah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada bagiku sesembahan, atau tidak ada bagiku yang disembah kecuali Dia, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji seluruhnya hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Alhamdu al sini apa? Al-istighraqiyah, yang bermakna menyeluruh, seluruh pujian. Seluruh pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam, kata beliau. Dan seluruh apa-apa yang selain Allah Subhanahu wa taala itu alam semesta. Dan aku ini, kata beliau, termasuk salah satu daripada alam semesta tersebut. Makhluk. Nahnu makhluqun wa huwal khaliq ar-raziq al-mudabbir. Al-mustahiqqu lil ibadah.
Kita makhluk semuanya, tidak punya apa-apa. Kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah. Naam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak bagi kita untuk menyombongkan keadaan kita, menyombongkan apa yang ada pada diri kita, tidak selayaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, Ar-Razik, Al-Mudabbir kulla syai'. Allah taala adalah zat yang mencipta, yang mengatur, yang menguasai segala sesuatu. Naam. Kata beliau, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alam. Dan seluruh yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah alam, dan aku termasuk salah satu daripada alam tersebut. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Jadi, naam, ketika ditanya siapa Rabbmu, naam, selayaknya dia mengatakan bahwasanya Rabb kami atau Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kami, yang telah merawat kami, yang telah memberikan bimbingan kepada kami, yang telah memberikan taufik hidayah kepada kami. Nah, yang telah memberikan hidayah atau taufik kepada kita semuanya. Kenapa? Dikarenakan dengan hidayah taufik, seseorang akan senantiasa berjalan di atas al-haq bi'idznillah azza wa jalla, di atas kebenaran, di atas Al-Quran dan Sunnah dengan adanya hidayah taufik. Karena hidayah taufik tidak ada yang memiliki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tiap kali kita sholat dituntut dan diharuskan membaca apa? Surat Al-Fatihah, yang di dalamnya ada permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahud. Waladdallin, dan bukan jalannya orang-orang sesat, yaitu Nasara. Nah, sebagaimana sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Al-Yahud haula'i alimu wa lam ya'malu. Orang Yahud mereka tahu, berilmu tapi tidak mau beramal. Wan Nasara amilu bila ilmin. Mereka beramal tanpa ilmu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk seperti mereka. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menunggalkan, mengesahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam beribadah, di dalam mencari ilmu, di dalam menuntut ilmu, di dalam mengajarkan ilmu, di dalam mendakwahkan ilmu, di dalam bersabar hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillahi hafizakumullah jami'an. Cukup sekian yang dulu. Naam, yang mungkin yang Anda sampaikan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga bermanfaat bagi diri Anda pribadi dan kita semuanya biidznillah taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.